Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat bencana ke transisi darurat pemulihan. Polda Bali menetapkan 14 orang sebagai tersangka kerusuhan saat unjuk rasa di Mapolda dan DPRD Bali akhir Agustus lalu. Sekretaris Kementerian Koperasi atau Sekmenkop meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Awan Kintamani, Bangli. Pasca banjir menerjang pasar tradisional Kubasari di Denpasar, sejumlah pedagang di lantai 3 saat ini lebih banyak menganggur. Dagangan mereka tidak laku karena sepi pembeli. Kondisi ini terjadi karena area di lantai bawah dan tempat parkir masih dalam tahap pembersihan, sehingga pengunjung enggan datang ke pasar Kubasari. Saya buka aja sambil bersih-bersih gitu, sambil sembayang. Sebentar aja tutup dah gitu. Nggak ada tamu. Lebih baik di rumah mengasuh. Ya kan kalau penjualnya belum bisa normal seperti biasa karena posisinya di bawah masih dibersihkan. Nanti mudah-mudahan cepat selesai para petugas, para pengaman membersihkan di bawah. Nanti sesudah bersih rapi baru dikasih para pengunjung, tamu ke sini ke Kubasari. Sekarang para pedagang disuruh buka, disuruh mengontrol barang-barang kemungkinan ada mungkin kena atau tidak. Ini songkara selamat semuanya. Sekarang sepi, nanti habis gini banjirnya kan ada lagi. Berarti ini sampai saat ini pembeli masih sangat-sangat sepi Pak ya ke sini. Iya. Harap saya supaya cepat membersihin ini nanti supaya datang lagi tamunya seperti semula itu. Saat ini pedagang di lantai 3 Kubasari tetap membuka toko meski hanya untuk menjaga dan merapikan barang. Mereka berharap pemenahan pasar Kubasari bisa selesai dengan cepat sehingga pasar kembali bergeliat. An Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Polda Bali menetapkan 14 orang sebagai tersangka yang membuat rusuh saat unjuk rasa terjadi di Mapolda dan DPRD Bali akhir Agustus lalu. Penetapan para tersangka berdasarkan keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Ke-14 tersangka berunjuk rasa menolak tunjangan DPR di Mapolda Bali dan DPRD Bali pada 30 Agustus lalu. Dari 14 tersangka, 4 diantaranya adalah anak di bawah umur. Menurut Direskrimum Polda Bali, Kombes Polisi IGD Adi Mulyawarman, para tersangka anarkis dengan melempar petugas dengan batu, merusak kendaraan taktis Polri, membakar peralatan milik polisi, menjarah kepemilikan molotov, dan mengambil peluru gas air mata petugas. 30 Agustus 2025. Kemudian juga yang ada melakukan anarkis. Mereka secara spontanitas membaca dari medsos untuk melakukan hal tersebut. Tetapi untuk lebih lanjut kita masih proses dalami untuk hal-hal yang menjadi motif yang mereka lakukan tersebut. Memang dari awal kami sudah melakukan patroli cyber, ada menemukan beberapa medsos yang perlu kita pantau. Namun sifatnya kami belum bisa menjerat medsos tersebut ke dalam undang-undang ITE karena ada aturan yang berlaku yang harus kita patuhi secara hukum. Karena perintahnya juga kita harus membedakan mana medsos yang sifatnya menyampaikan aspirasi atau suara, mana yang medsos provokasi. Untuk akun medsos provokasi sendiri kami belum temukan. Namun dari temuan barang bukti dari tersangka yang diamankan oleh Krimkum, kami ada beberapa temuan grup yang tentunya juga dijadikan alat bukti untuk Bapak Krimkum dalam memproses
di antara dari 10 tersangka yang sudah diamankan tersebut. Untuk akun media sosial saat ini baru sifatnya grup. Kalau untuk medsos hanya surat-surat aspirasi yang tentunya itu belum masuk, kami juga tetap pantau dan monitor. Masuk beberapa medsos kami juga sudah ingatkan kalau memang ada hal-hal yang menyerempet ke pidana, kalau memang menyampaikan aspirasi atau himbauan unjuk rasa ya itu masih dibenarkan oleh undang-undang sepanjang tidak berbau provokasi. Ke-10 tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama di atas 5 tahun. Sedangkan untuk 4 tersangka di bawah umur akan dilakukan diversi atau melalui musyawarah dengan orang tua pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Anggota Polsek Ubud bersama warga menanam bibit jagung manis di area persawahan Desa Singakerta untuk mendukung program ketahanan pangan. Bibit jagung ditanam di lahan petani di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud yang tidak termanfaatkan secara optimal. Menurut Kapolsek Ubud, Kompol Iputu Putra Antara, saat musim hujan menjadi waktu yang baik untuk memulai bercocok tanam, terutama tanaman jagung manis. Dari Polsek Ubud juga turut mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan, khususnya dalam penanaman jagung di kuartal keempat ini. Jadi kami Polsek Ubud bekerjasama dengan Babin dan masyarakat yang ada di Singakerta. Jadi kita menanam jagung di kuartal keempat ini ada 15 are, itu jagung manis yang kita tanam bersama dengan seluruh personil Polsek Ubud. Jadi mudah-mudahan hasilnya bagus. Nanti kita juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian dalam ini dan masyarakat untuk penyediaan lahan. Kami masih berupaya juga untuk mencari lahan untuk penyediaan lahan di kuartal keempat ini. Penggarap sawah menyambut baik kegiatan ini karena menghemat biaya dan tenaga sehingga mengurangi beban petani. Semua Kapolsek Ubud ini tiang picor yang margi, napi yang benyang-benyang tiang maling ngara napi lahan itu rengko margi, dan picor napi nebawasnya program rengko menta, ampun suk semua niki pangat picor susu tiang suk semua mantan. Untuk mendukung program ketahanan pangan, Polsek Ubud terus mencari lahan petani lain sehingga lebih produktif. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP merupakan langkah strategis untuk mendorong memajukan ekonomi desa dan membantu UMKM dan kewirausahaan. Namun hingga saat ini banyak KDMP mengalami kendala untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Sekretaris Kementerian Koperasi atau Sekmenkop, Ahmad Zabadi, belum lama ini meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Awan, Kintamani, Bangli. Ia melihat KDMP di desa ini kesulitan mendapatkan modal untuk simpan pinjam, UMKM, dan logistik. Sangat butuh modal. Transportasi kita masih kurang. Dan gedung masih kita menyewa. Sekmenkop Ahmad Zabadi mengapresiasi KDMP Awan. Ia memastikan pemerintah sudah menyiapkan permodalan melalui perbankan serta gencar melakukan sosialisasi. Dananya sudah tersedia dan sudah ditempatkan di bank-bank pelaksana sosialisasi tentang skema pembiayaan dan membangun kolaborasi kemitraan dengan BUMN yang menjadi mitra dari Koperasi Desa Merah Putih. Apapun yang menjadi visi Presiden Republik Indonesia, saya selaku pimpinan daerah berkomitmen untuk melaksanakan dengan sangat serius. Bagaimana keadilan sosial akan lebih cepat kita rasakan, dan tujuan daripada semua itu adalah masyarakat yang lebih sejahtera akan kita rasakan di Kabupaten Bangli. Program Koperasi Desa Merah Putih juga bisa mengurangi rantai distribusi bahan pokok sehingga harga bahan pokok stabil.
Koperasi Desa Merah Putih adalah program strategis nasional untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Pemerintah menyiapkan 80.000 koperasi yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari apotik, simpan pinjam, hingga distribusi logistik. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.